Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summa lazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah Jul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Dan adalah kamu takut kepada Allah, meninggalkan generasi keturunan yang lemah, dan takutlah kepada Allah, meninggalkan generasi yang lemah keimanan, dan suruhlah mereka bertakwa dan berkata yang benar. An-Nisa ayat 9. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu di semesta alam ini. Terciptanya segala sesuatu adalah atas kebijaksanaan dan kehendaknya. Rencana manusia sebagai makhluk ciptanya yang diciptakan dengan posisi keadaan yang daif, yang lemah. Untuk itu, marilah kita selalu menjalankan perintah-perintah hukumnya, sehingga kita dibimbing, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup di atas dunia ini. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad diutus ke atas dunia ini adalah untuk memberikan rahmat seluruh alam. Saudara-saudara yang berbahagia, sekarang dengan Islam rahmatan lil alamin, sepanjang zaman, sepanjang waktu, sudahkah kita mendapat rahmat? Marilah kita selalu mengevaluasi dan memperbaiki dan memotret diri kita masing-masing. Semua hal-hal yang tidak baik, yang membawa kekacauan, ketidakberuntungan, kegalauan hidup, kita singkirkan. Baru muncul bantuan rahmat Allah kepada seseorang itu. Kaum muslimin, para pendengar, pemirsa video yang berhadir, dalam surat An-Nisa ayat 9 ini dijelaskan dan ditegaskan sekali pada manusia, generasi, jangan mewarisi, jangan meninggalkan anak cucu yang lemah imannya, kurang ilmunya, lemah juga mental, lemah juga ekonominya. Kok serba lemah? Jangan ditinggalkan, jangan ciptakan. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, setiap generasi, setiap
generasi punya tantangan masing-masing. Ya 20 tahun yang belakang dibandingkan dengan sekarang jauh lebih beratnya tantangan. Ini juga kita alami. Begitu pula 20 tahun dan 30 tahun yang akan datang. Tantangan hidup semakin kuat, semakin deras, semakin hebat. Kemudian ya kata Ali bin Abi Thalib, didiklah generasimu sesuai dengan zamannya. Sekarang di abad 21, zaman sudah global, canggih, teknologi ya, semakin berpacu, semakin bersaing, semakin berkompetisi, sehingga batas-batas wilayah teritorial tidak kelihatan lagi. Manusia dengan menekan HP-nya bisa melihat dunia. Ini tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun 80-an waktu itu kita masih di SMP ya berbeda. Memang masa sekarang tentu tergantung pada masa-masa yang lampau. Ada kunci pada masa yang lampau. Present is key of the past. Masa sekarang adalah kunci-kunci masa lampau. Begitu pula masa yang akan datang. Ya, tergantung pada keadaan sekarang. Itu di masa yang akan datang. Ya, itu kita telah memasuki ya, masa depan, future. Kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang utuh, generasi-generasi yang berkualitas, yang tangguh, yang kuat, yang kedua yang kuat ekonominya, yang kuat imannya, yang berilmu, tidak mudah tergoncangkan, tergoyahkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Memang di dalam tubuh kita ini ada kepala, ada dada, ada perut. Ini saling diisi, ada keseimbangan. Otak ya diisi dengan pengetahuan, dengan ilmu. Sedangkan dada diisi dengan keimanan, ketakwaan. Sedang perut diisi dengan makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah diniatkan untuk beribadah, untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, sebab manusia di atas dunia ini tidak akan mungkin bisa tiba di tempat yang panjang sebelum manusia ini berada di tempat yang singkat terlebih dahulu. Dunia adalah tempat yang singkat, akhirat adalah tempat yang panjang. Untuk itu di tempat yang singkat ini ya tentu cukup juga ya, fasilitas ya, cukup keamanan, cukup kesehatan, cukup sandang, pangan, pendidikan, dan cukup agama. Di generasi yang baik adalah generasi yang komprehensif, yang bisa ilmunya itu bisa menghadapi zaman itu. Supaya ilmu tidak hanyut dengan zaman, ada filternya, ada saringnya. Harus diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, harus jalan ilmu, takwa. Dan ilmu ini juga tidak mungkin datang diperoleh dengan sendirinya. Harus manusia ini belajar, bekerja keras, ya, pergi ke universitas ya, yang bersifat umum maupun yang bersifat agama. Ya.
ya untuk mencerdaskan otak. Jadi tidak lagi kita, kalau sudah bangsa ini sudah berilmu lah dijajah oleh Belanda. Belanda aja kita kan kurang pengetahuan, kurang ilmu kita, sehingga dia punya kekuatan yang kuat. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, untuk itu marilah mempersiapkan generasi yang utuh, yang seutuhnya di masa yang akan datang, sehingga bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan masa dan zaman. Sebab manusia ya semakin lama hidup di atas dunia ini, ya semakin penuh handicap, tantangan hidupnya itu sendiri. Tantangan hidupnya itu ya dihadapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang benar. Dan takwa ini juga tidak akan berjalan dengan baik, dengan lancar ya apabila tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan. Jadi orang yang takut kepada Allah ini di antara hamba-hambanya ya adalah orang yang ulama, adalah orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Orang yang berilmu itulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di alam ini, di negara kita ya tentu posisi kita ini berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang pegawai ASN dan PNS. Ada rezekinya di gunung, ada pula di bukit, ada pula di danau, ya, di hutan ya. Memang begitulah, Allah tidak menyamakan segala sesuatu yang ada dalam ini. Kemampuan, daya pikir, knowledge seseorang ini ya tidak ada yang sama, ada perbedaan sesuatu itu. Ya, untuk itu yang kita harapkan kalau kita seorang pedagang, menjadilah pedagang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kita petani, jadilah petani yang bertakwa kepada Allah. Begitu pula Gojek ya, tukang angkat ya, semuanya bertakwa kepada Allah. Kantor, pegawai ya, semuanya agar bisa menghadapi zaman, ya bisa berkompetisi dengan generasi lainnya. Juga Allah pun akan meninggikan mutu, derajat tingkat orang-orang yang berilmu beriman dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja kan, dengan orang-orang yang beribadah, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, dengan puasa saja. Ya rafa'allahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang berilmu di antara kamu beberapa derajat dan beberapa tingkat. Untuk itu dalam surah An-Nisa ayat 9 tadinya jelaskan ya, dikhawatirkan sekali sepeninggalmu, generasimu meninggalkan hal-hal yang daif, yang lemah keimanannya, lemah ilmunya, lemah pendidikannya, lemah knowledge-nya, lemah ketahanannya, sehingga dia tidak kuat. Karena jadi generasi yang kuat sesuai dengan sifat-sifat Allah ya kuat ya, bagaimana kita kuat Allah berilmu, bagaimana juga kita berilmu. Allah pengasih penyayang, juga kita punya sifat-sifat pengasih penyayang ya. Jadi menserasikan sifat-sifat ini, inilah manusia yang baik, yang dituntut di abad ke-21 sekarang ini. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, jadi untuk itu suruhlah mereka dalam hidup ini dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah,
secara kontinu. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang selalu beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam video yang singkat ini banyak faedah. Marilah kita camkan dalam hidup kita ini. Semoga menang di dunia dan menang di akhirat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.